Kali ini kita akan membicarakan mengenai dasar-dasar surveying, terutama untuk teman-teman surveyor yang baru ya, atau belajarnya dari otodidak yang biasanya diawali dengan menjadi helper dan belajar kepada surveyor yang lebih senior. Nah, ini saya akan berikan pengantar apa sih sebenarnya surveying itu, dasarnya seperti apa, kemudian apa saja yang perlu diketahui mengenai hal-hal surveying. Buat teman-teman mungkin yang banyak belajar otodidak, itu yang banyak terjadi sekarang adalah yang penting bisa centering, mengoperasikan alat, baik itu theodolit maupun totalization, kemudian dibekali dengan sedikit hitungan rumus Pythagoras, mungkin masih berkisar di sana ya, apa yang diketahui. Jadi di sini akan saya berikan pengantar apa sih sebenarnya surveying itu. Videonya akan relatif lumayan panjang. Jadi buat teman-teman yang ingin tahu, jangan di skip ya, supaya menambah knowledge-nya atau pengetahuannya. Jangan lupa sebelum memulai setiap pekerjaan selalu diingat ya, keselamatan kerja adalah nomor 1. Produksi akan mengikuti setelah itu ya, atau produktivitas akan mengikuti. Ingat, setiap kali Anda bekerja, keluarga Anda menunggu Anda, baik yang masih single ataupun yang sudah berkeluarga. Kita akan mulai. Definisi surveying adalah: surveying dapat diartikan sebagai penentuan relatif lokasi titik spasial pada atau di dekat permukaan bumi. Penting buat teman-teman ya, setiap paragraf ini untuk mengerti. Kemudian yang kedua adalah, dan ini merupakan seni dalam mengukur jarak horizontal dan vertikal antar objek. Pengukuran sudut antara dua garis menentukan arah garis dan menetapkan titik dengan mengukur jarak dan sudut linear. Pentingnya survei. Land surveying pada dasarnya adalah sebuah seni ilmu pemetaan dan pengukuran tanah. Lingkup profesi ini secara keseluruhan sangat luas. Survei tanah pada dasarnya adalah seni dan ilmu pemetaan pada pengukuran tanah. Secara keseluruhan, lingkup profesi ini sangat luas, di mana bermuara untuk menghitung di mana batas-batas tanah berada. Ini sangat penting karena tanpa layanan ini tidak akan ada jalan kereta api untuk menjangkau langit, tidak mungkin didirikan, atau proyek-proyek lain tidak mungkin dikerjakan. Kita akan mulai geodetic surveying. Tipe surveying ini adalah jenis yang memperhitungkan bentuk bumi yang sebenarnya. Survei ini memiliki presisi yang tinggi dan menjangkau wilayah yang luas. Dalam ini kalau teman-teman lihat bagian sebelah kanan ini, buminya terbentuk seperti ini ya. Bumi itu tidak rata, kemudian dimodelkan secara matematis seperti ini, ada sumbu-sumbunya ya. Nanti di slide yang lain kalau sudah ada waktu nanti akan saya jelaskan. Kemudian plane surveying, jadi ada dua ya, geodetic surveying dan plane surveying. Plane surveying ini bisa dikatakan sebagai surveying bidang datar ya. Ini merupakan jenis survei dengan mempertimbangkan permukaan bumi merupakan bidang datar, atau di mana bentuk bulat bumi diabaikan dengan memperhitungkan jarak dan arah saja. Ini kalau banyak digunakan dalam survei rekayasa. Kalau teman-teman banyak berkecimpung di bidang konstruksi, areanya kan tidak terlalu luas ya. Misalnya membuat power plant-nya areanya paling 500 meter kali 500 meter seperti itu. Jadi tidak terlalu luas. Normalnya memang bidang rekayasa atau engineering atau konstruksi itu bumi dianggap sebagai satu bidang datar saja, sehingga koreksi kelangsungan bumi tidak diperhitungkan. Dan beberapa metode surveying. Kontrol survei.
dibuat untuk menetapkan posisi horizontal dan vertikal titik. Boundary survey, survei batas ya, dibuat untuk menentukan panjang dan arah garis tanah dan menentukan posisi garis tersebut di atas tanah. Survei topografi dibuat untuk mendapatkan data untuk memproduksi sebuah peta topografi yang menunjukkan konfigurasi terén dan lokasi objek alam dan buatan manusia. Ingat, objek alam dan buatan manusia ya. Survei hidrografi merupakan survei bentuk atau keberadaan air dan dibuat dengan tujuan untuk navigasi suplai air atau konstruksi pada perairan. Ini termasuk seabednya ya, atau dasar perairan. Survei tambang dibuat untuk mengontrol lokasi dan peta di bawah tanah dan permukaan yang berkaitan dengan operasi penambangan. Survei konstruksi, ini yang kita katakan sebagai survei rekayasa ya, dibuat untuk menentukan lokasi dan tata letak konstruksi dan memonitor pekerjaan yang bersifat umum dan pribadi. Survei rute mengacu pada kontrol tersebut. Topografi dan survei konstruksi perlu untuk menentukan lokasi dan konstruksi dari jalan raya, rel kereta, kanal, jalur transmisi, dan jalur pipa. Jadi survei rute ini yang bisa kita katakan survei yang memanjang ya, yang berkaitan dengan proyek-proyek seperti jalan, kereta, kanal, atau subway, dan lain-lainnya. Fotogrametri survei dibuat untuk memanfaatkan prinsip-prinsip fotogrametri udara, di mana pengukuran dilakukan pada foto digunakan untuk menentukan posisi objek di foto. Masih ada metode lain sebenarnya sekarang kayak lidar itu sudah ya, kita tidak bahas di sini. Dasar trigonometri untuk pengukuran jarak dan sudut. Teorinya adalah teori Pythagoras pada segitiga siku-siku. Kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat kedua sisinya. Kuadrat sisi miring ya, atau hypotenus ya. Sisi C ini adalah jumlah kuadrat dari kedua sisinya. Jadi ini C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, di mana C adalah sisi miring, sisi yang berlawanan dengan sudut di depannya. A dan B adalah sisi lainnya. Unit pengukuran sudut. Unit sudut yang paling umum yang digunakan di Amerika adalah sistem seksagesimal. Sistem ini menggunakan notasi sudut dengan penambahan 60 dengan membagi lingkaran menjadi 360 derajat, 60 menit, dan 60 detik, di mana satu lingkaran sama dengan 360 derajat sama dengan 21.600 menit dan 1.296.000 detik. 1 derajat sama dengan 60 menit sama dengan 3.600 detik. Sedangkan 1 menit sama dengan 60 detik. Begitu pembagiannya ya. Fungsi trigonometri yang paling biasa digunakan. Semua fungsi trigonometri hanyalah rasio dari suatu segitiga kanan ke sisi kedua dari segitiga yang sama, atau satu sisi di atas sisi yang lain. Pada gambar di bawah menggambarkan gambar ini ya, sisi yang berlawanan dari dan sisi yang berdekatan dengan sudut A, dan sisi berlawanan dengan sudut kanan. Fungsi trigonometri dari sudut-sudut dimanapun dapat didefinisikan sebagai berikut. Sin A, atau ini ya sudutnya A, sin A sama dengan opposite side ini opposite side dibagi hypotenuse ya, agak susah yang ngejanya, hypotenuse atau C. Sin A ya, sin A di sini sama dengan opposite side ini dibagi ini, atau sisi yang berhadapan di sini dibagi dengan sisi miringnya. Kemudian cosine A atau cosinus A sama dengan adjacent side di sini ya, dibagi sisi miringnya. Kemudian tangan A opposite side dibagi adjacent side di sini.
Jadi nilainya akan didapatkan di sini ya, sinus, kosinus dan dengan membalikkan rasio kita mendapatkan kosekan sama dengan hipotenus dibagi opposite side ya, ingat ini opposite side, ini hipotenus, ini adalah adjacent side. Nah, rumusan yang lain seperti ini dibaca ya. Nanti buat teman-teman yang mau mendapatkan slide-nya, silakan diketikkan alamat emailnya atau kontak yang bisa dihubungin, nanti akan saya kirimkan ya. Oke, atau mengirimkan email nanti yang ada di deskripsi saya. Kita lanjutkan, tanda aljabar fungsi trigonometri di setiap kuadran. Menggunakan definisi pada halaman sebelumnya, kita dapat menentukan nilai fungsi untuk setiap sudut yang ditunjukkan di bawah ini. Kuadran 1, tangan theta, tangan theta sama dengan 3/4 ya. Tadi tangan ya, ingat yang tadi rumusannya di sini. Nah, tangan ini adalah adjacent side dibagi opposite side, opposite side dibagi adjacent side. Jadi berarti 3 dibagi 4. Nah, ini di sini sama kan, sama dengan 0,75. Kalau sisi-sisinya 3 dan 4. Nah, ini rumusan 345 ya. Kalau di sini 3, sini 4, berarti di sini 5. Kemudian kuadran kedua, sinus 180 dikurangi theta sama dengan 3/5 ya, 3/5 di sini. Sama dengan 0,6. Kemudian kosinus 180 dikurangi theta adalah minus 4/5. Minus 4/5. Oke, kemudian kuadran 3 dibaca sendiri aja ya. Ini rumusnya seperti yang di sini. Kemudian nanti teman-teman lihat yang gambar yang di sebelah kanan ini. Nanti pelan-pelan bisa mengerti. Kalau terlalu cepat saya lewatkan, di pause saja ya. Di pause atau nanti minta ininya, slide-nya dari saya. Pengukuran jarak berantai atau chain surveying. Seorang ahli matematika Inggris Edmund Cantor pada tahun 1581 sampai 1626 menunjukkan pada dunia bukan hanya kata-kata kosin dan kotangen dan penemuan variasi magnetik, tetapi juga alat ukur yang dinamakan rantai Ganters yang digambarkan seperti di samping ya. Ini rantainya yang di awal dulu ya, seperti ini. Nanti rantainya ditarik untuk dilakukan bacaan ya. Rantai Ganter adalah 1/80 mile atau panjangnya 66 feet ya. Jadi imperial ya, imperial foot inch nanti untuk unitnya. Ini terdiri dari 100 rangkaian. Jadi 66 feet ini terdiri dari 100 rangkaian dengan setiap potongan panjangnya 0,66 kaki atau 7,92 inci. Setiap bagian merupakan batang baja yang dibengkokkan menjadi lingkaran di setiap ujungnya dan terhubung ke bagian berikutnya dengan cincin baja kecil. Jadi seperti ini ya, ini baja ya, ujungnya dibengkokkan seperti ini membentuk satu cincin kecil ya, untuk dirangkaikan. Mulai awal 1900-an, surveyor mulai menggunakan pita baja untuk mengukur jarak. Akan tetapi pita baja ini tetap sampai sekarang ya, tetap disebut sebagai rantai sampai saat ini. Jadi makanya pengukuran seperti ini sebenarnya masih analogikan atau anotasikan sebagai chain surveying. Walaupun sekarang sudah menggunakan bentuk seperti ini ya, baja ukur. Karena dasar awalnya dulu seperti ini menggunakan rantai, makanya sekarang namanya tetap chain surveying atau rantai surveying. Oke, kita lanjutkan ke prosedur pengukuran. Perlu selalu diingat dalam surveying bahwa dalam hampir semua hal, semua jarak diasumsikan merupakan jarak horizontal, ya. Bukan merupakan jarak permukaan. Apa yang dimaksud nanti akan di belakangnya. Ini perlu ditekankan bahwa setiap pengukuran di lapangan harus diukur secara horizontal atau
Jika tidak, maka disesuaikan jaraknya menjadi jarak horizontal dengan menghitung cara matematika. Dalam banyak kasus, cara mengukur jarak horizontal paling mudah adalah dengan menjaga kedua ujung rantai pada ketinggian yang sama. Jadi ujung A misalnya mengukur dari A ke B ya. Jadi ketinggiannya disamakan atau di level ya. Hal ini tidak sulit jika jarak antar titik tersebut tidak lebih dari 1,5 meter. Ya, jaraknya pendek ya. Level tangan sangat membantu untuk mempertahankan posisi horizontal ketika melakukan pengukuran. Unting-unting digunakan untuk memindahkan posisi titik dari level yang berbeda dari atas ke bawah atau ke ground. Ketika perbedaan ketinggian sepanjang garis pengukuran naik signifikan, untuk melakukan pengukuran mendatar, maka ada metode lain yang digunakan yang bisa dinamakan break chaining. Nah, ini dipotong-potong. Metode ini secara sederhana dengan memecah pengukuran menjadi 2 atau lebih sepanjang garis pengukuran, sehingga setiap pengukuran bisa dilakukan secara horizontal. Ya. Di awal 1950-an, untuk pertama kalinya Electronic Decimeter atau EDM dibuat. Instrumen ini terdiri dari elektro-optical gelombang cahaya dan elektromagnetik atau gelombang mikro. Instrumen yang dibangun ini ukurannya sangat besar, berat, dan mahal pada waktu itu ya. EDM yang saat ini digunakan menggunakan prinsip elektro-optical. Dari segi ukuran kecil dan cukup ringan, memiliki akurasi tinggi tetapi masih mahal. Prinsip pengukuran rantai. Untuk mengukur jarak, Anda cukup membandingkannya dengan jarak terkalibrasi. Sebagai contoh, dengan menggunakan mestar atau meteran untuk mengukur jarak satu objek. Pada pengukuran EDM, prinsip perbandingannya sama. Jarak terkalibrasi dalam hal ini adalah panjang gelombang dari modulasi pada gelombang pembawa. Ini kita bicara EDM ya. EDM modern menggunakan quartz kristal osilator dan pengukuran fase pergeseran untuk menentukan jarak. EDM disetup pada satu titik awal di mana jaraknya akan diukur dan target ditempatkan pada titik akhir yang akan diukur jaraknya. EDM mengenerate cahaya inframerah secara terus-menerus sebagai gelombang pembawa yang dimodulasikan oleh osilator. Selanjutnya sinar inframerah ditransmit melalui pengarah optik ke reflektor. Reflektor mengembalikan sinar pada penerima optik yang berada satu unit dengan transmitter, di mana cahaya yang datang diukur menjadi sinyal elektronik, sehingga dapat dibuat perbandingan fase sinyal yang dikirimkan dan yang diterima. Oke, jadi ini ada gambarnya agak susah bayangin. Pengukuran sudut ya atau angle measuring. Pengukuran jarak saja dalam surveying tidak dapat menentukan lokasi satu objek. Jadi kalau mempunyai jarak saja, lokasi atau posisi satu objek tidak bisa ditentukan. Kita menentukan objek dalam 3 dimensi untuk melengkapi yang kita perlukan ya. 1. Panjang horizontal atau jarak, kemudian beda ketinggian atau elevasi, dan arah atau sudut. Sudut didefinisikan sebagai perbedaan dua arah antara dua garis yang bertemu. Sudut horizontal dibentuk dari arah dua objek pada bidang datar. Sudut vertikal dibentuk dari pertemuan dua garis pada bidang vertikal. Salah satu garis merupakan garis horizontal. Sudut zenit adalah sudut komplementer ke sudut vertikal dan dibentuk oleh dua garis berpotongan pada bidang vertikal. Salah satu garis ini diarahkan ke arah puncak atau atasnya. Ingat, kalau zenit ke atas, kalau nadir ke bawah. Kemudian ini adalah bidang gravitasi ya. Gravitasi. Nah, sudut
atau bidang horizontal ini selalu tegak lurus dengan garis vertikal ini ya, atau bidang garis gravitasi. Nah, sudut vertikal ini ya, dia diukur dari garis horizontal ini ke arah objek yang diukur sudutnya ya, dalam hal ini vertikal. Oke, jenis-jenis pengukuran sudut. Sudut interior diukur searah atau berlawanan arus jam antara dua garis yang berdekatan di bagian dalam gambar poligon tertutup. Ini ya, interior angle, sudutnya di dalam di sini. Ya. Sudut luar diukur searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam antara dua garis yang berdekatan di luar gambar poligon tertutup. Nah, ini seperti ini. Ini exterior angle. Jadi pada saat nanti pengukuran atau penghitungan poligon bisa dipakai interior angle dan atau exterior angle. Sudut defleksi kanan atau kiri diukur dari perpanjangan jalur sebelumnya dan garis depan. Ini harus dicatat ketika defleksi benar kanan atau kiri ya, kanan atau kiri, right or left, sudutnya sudut kanan atau sudut kiri. Ini adalah sudut ke arah kanan ya. Nah, ini titik idealnya di sini, backside-nya ke sini, sudutnya ke arah kanan, foreside ke arah foreside. Kemudian angle to the left, misalnya sudut ke arah sini, ukurnya ke arah sana. Kemudian deflection right, nah seperti ini. Oke, theodolit adalah instrumen survei teliti terdiri dari alidade dengan teleskop dan lingkaran akurat dan dilengkapi dengan level yang diperlukan dan lingkaran bacaan optik, lingkaran horizontal dan vertikal, sistem pembacaan optik dan semua bagian mekanis tertutup di bagian alidade bersama dengan 3 struk pengatur level yang tergantung dalam alas atau sering disebut ribrah yang dapat dilepas. Ini theodolit ya. Ini tribrahnya, ini unitnya. Nah, ini dalam gambar ini theodolit sudah dipasangi alat IDM. Ini generasi kedua ya. Generasi kedua sudah lumayan kecil. Kemudian di sini ada data logger atau displaynya ya untuk membaca jaraknya. Ada juga yang sistem seperti ini, ditempel seperti ini. Kemudian displaynya ada di belakang sana, yang sudah integrated, tidak menggunakan kabel lagi. Sumber dayanya semua sudah ada di sini. Kemudian transit adalah instrumen survei yang memiliki lingkaran horizontal dibagi menjadi beberapa derajat, menit, dan detik. Sama ya, derajat, menit, detik. Ini memiliki lingkaran atau lengkung vertikal. Jadi ini ada sudut horizontalnya, derajat, menit, detik, juga memiliki lingkaran untuk mengukur sudut vertikal. Transit digunakan untuk mengukur sudut horizontal dan vertikal. Lingkaran yang bertingkat dalam bentuk plat ada di bagian luar instrumen dan sudut harus dibaca dengan menggunakan vernier. Vernier mana ya? Ada di situ. Bearing dan azimut. Apa yang dimaksud ini ya? Oke, saya bacakan. Arah relatif dari garis yang menghubungkan titik survei dapat diperoleh dengan berbagai cara. Arah relatif ya. Artinya kalau kita bicara relatif, berarti mereferensikan terhadap sesuatu objek atau ya objek ya. Gambar di bawah di sebelah kiri menunjukkan garis yang berpotongan pada satu titik. Ya, kelihatan garis yang berpotongan pada satu titik. Arah setiap garis sehubungan dengan garis yang berdekatan diberikan oleh sudut horizontal antara dua garis dan arah rotasi. Sudut horizontal dari dua garis ya. Ini salah satu garis nggak bisa, nanti tidak ada ya. Oleh dua garis, 1, 2 atau 1, 2 atau ini. Jadi sudut yang terbentuk dari 3 titik misalnya sudut DOA atau AOB atau COB seperti itu.
Gambar di sebelah kanan menunjukkan sistem garis yang sama, tetapi dengan semua sudut yang diukur dari garis referensi. Nah, dalam hal ini OM ya. Ini garis referensi yang dipakai, OM. Arah setiap garis sehubungan dengan garis referensi diberikan oleh sudut antara dua garis dan rotasi. Ya. Dua garis misalnya sudutnya MOB dan rotasinya adalah B2. Nah, ini sudutnya. Garis referensi meridian. Ada beberapa jenis meridian, astronomi atau sebenarnya, magnetik, dan diasumsikan. Ya, astronomi itu sebenarnya ya. Meridian astronomi atau sebenarnya. Sebuah pesawat yang melewati satu titik di permukaan bumi berisi sumbu rotasi bumi menentukan meridian astronomi atau sejati pada titik itu. Meridian astronomi ditentukan dengan mengamati posisi mengamati matahari atau bintang. Untuk titik tertentu di bumi arahnya selalu sama, dan oleh karena itu arah yang mengacu pada meridian astronomi atau sejati tetap tidak berubah. Ini membuatnya menjadi garis referensi yang baik. Meridian astronomi atau sebenarnya di permukaan bumi adalah garis-garis bujur geografis dan mereka bertemu satu sama lain di kutub. Jumlah konvergensi antara meridian tergantung pada jarak dari khatulistiwa dan bujur antara meridian. Meridian magnetik terletak sejajar dengan garis gaya magnet bumi. Bumi bertindak sangat mirip magnet batang dengan kutub magnet utara yang terletak jauh di selatan kutub utara yang ditentukan oleh sumbu rotasi bumi. Kutub magnet tidak dalam posisi tetap, melainkan mengubah posisinya secara terus-menerus. Arah jarum magnet mendefinisikan meridian magnetik pada titik itu. Pada waktu itu, karena perubahan meridian magnetik sebagai perubahan utara magnetik, meridian magnetik tidak membuat garis referensi yang baik. Oke, garis meridian yaitu grid meridian. Dalam survei bidang datar atau plan survei, lebih mudah untuk melakukan pekerjaan sistem koordinat X, Y, persegi, panjang, di mana satu meridian pusat bertepatan dengan meridian sejati. Semua meridian yang tersisa sejajar dengan meridian sejati pusat bumi. Ini menghilangkan kebutuhan untuk menghitung konvergensi meridian ketika menentukan posisi titik dalam sistem. Metode survei bidang menganggap bahwa semua pengukuran diproyeksikan ke bidang horizontal dan bahwa semua garis meridian adalah garis lurus paralel. Ini dikenal sebagai meridian kotak. Azimut. Azimut garis di tanah adalah sudut horizontal yang diukur dari median ke garis. Azimut memberikan arah garis sehubungan dengan meridian. Biasanya diukur dalam arah searah jarum jam sehubungan dengan meridian utara atau meridian selatan. Dalam survei bidang datar, azimut umumnya diukur dari utara. Saat menggunakan azimut, orang perlu menentukan azimut berasal dari apakah azimut berasal dari arah utara atau selatan. Ini penting ya, nanti kebalik kalau tidak seperti itu. Azimut disebut azimut benar atau astronomi, azimut magnetik atau azimut yang diasumsikan tergantung pada jenis meridian yang dirujuk. Azimut mungkin memiliki nilai antara 0 dan 360 derajat. Oke, kita akan latihan mengenai azimut dan bearing. Menggunakan sudut ke arah kanan, hitung bearing dan azimut setiap garis ya. Sekarang ada line AB, bearingnya berapa? Line AB, bearingnya piro? Ya, bearingnya piro ini. Oke, jadi bearingnya adalah south 50 southeast ya, southeast
berapa? 50 derajat southeast. Oke, kemudian azimutnya berapa? Azimutnya 125 ya. 125. Oke, kenapa 125? Kalau sudut square seperti ini kan 90 dan ini ada tambahan berarti 35 derajat. Nah, bearingnya bagaimana cara menghitung tadi bearingnya menjadi 55? Nah, ini kan 35 ya. Ini kan 90 juga sudutnya. South ke east 95 ya. Kemudian bearingnya dia mulai dari arah selatan ke arah timur. Jadi bearingnya ngarahnya ke sana. Oke. 90 derajat sini. Ini 125 derajat. Ya, 125 kurangi 90 sisanya 35 yang bagian sini. Nah, sudut ini juga 90. Padahal bearingnya adalah ini, southeast ya, southeast. Bearingnya adalah ini. Maka 90 kurangi 35, angkanya menjadi 55. Sekarang kan kita lanjutkan. BC. Nah, ini agak complicated ini ya. Bagaimana ngitungnya? BC 89 derajat. Nah, kemudian kalau azimutnya 91. Kemudian northeast. Azimutnya 49, CD ya, CD. CD. Nah, bagaimana menghitung ini? Nanti akan dibuatkan lebih detail ya bagaimana ngitungnya. Ini terkait bagaimana ngitung poligon. Nah, ini angka-angka ini keluar ya terkait dengan angka-angka ini semua. Ini ya. Nanti digambarkan lebih detail dalam slide yang lain. Mungkin dalam poligon kali ya nanti. Kemudian EA 64 southwest ya. Southwest ngitungnya. Southwest berarti nanti sudutnya dari sini ke sini. Ya. Mulai dari south ke arah. Oke. Nah, terakhir garis putus-putus ini juga ada maknanya ya untuk ngitung ini tadi. Ya. Oke. Nanti di traverse atau poligon aja kita bahas. Koordinat. Dalam survei salah satu fungsi utama adalah menggambarkan atau menetapkan posisi titik-titik di permukaan bumi. Salah satu dari banyak cara untuk mencapai ini adalah dengan menggunakan koordinat untuk memberikan alamat untuk titik tersebut. Titik survei modern sangat bergantung pada koordinat 3 dimensi. Sistem koordinat persegi panjang atau bidang dataran atau kartesian di kanan gambar adalah apa yang digambarkan sebagai sistem koordinat persegi panjang. Garis terarah vertikal atau sumbu Y melintasi garis terarah horizontal sumbu X pada titik pusat. Sistem ini menggunakan pasangan koordinat yang dipesan untuk menemukan suatu titik. Koordinat selalu dinyatakan sebagai X dan Y. Sumbu X dan Y membagi bidang datar menjadi 4 bagian. Diberi nomor berlawanan arah jarum jam seperti ditunjukkan dalam gambar sebelah kiri. Gambarnya mana tadi? Tanda-tanda koordinat titik di setiap kuadran juga ditunjukkan pada gambar ini. Gambar yang tadi kan ada ya. Yang ada kuadran 1, 2, 3, 4. Catatan dalam survei, kuadran diberi nomor searah jarum jam dimulai dengan kuadran kanan atas dan cara normal menunjukkan koordinat di Amerika Serikat adalah kebalikannya. Kalau di Amerika bukan XY tapi YX atau lebih tepat utara timur ya. Utara timur bukan timur utara. Dalam survei, salah satu fungsi utama adalah untuk meninjau atau mengukur posisi titik-titik di permukaan bumi. Salah satu dari banyak cara untuk mencapai ini adalah dengan menggunakan koordinat untuk memberikan alamat titik tersebut. Teknik survei modern yang sangat rumit pada koordinat 3 dimensi. Nah ini ya, ini kita bicara kuadran. Ini kuadran 1, kuadran 2, 3, 4. Kenapa dibalik? Oke, ini plus-plus ya.
Kalau ke sini berarti X, kita bicara XY ya, X plus Y plus. Kemudian di sebelah sini X plus Y nya minus, Y nya ke sana minus ya. Nah kalau ini minus X dan Y nya minus, angkanya ke sana minus, ke kiri ke bawah juga minus. Nah ini ke atas plus, ke kiri minus, maka X nya minus, Y nya plus. Kita baca, coba membaca ya. Di kuadran 1 X nya 4, kita tulis 4 dulu. Kemudian Y nya 3, kita tulis 3. Angkanya plus, positif semua ya. Kalau di sini udah pasti minus ya. X nya minus 5. X nya minus 2. X nya minus 2, Y nya minus 5. Gampang seperti itu. Measuring the area by coordinates, atau mengukur area dengan menggunakan koordinat. Luas trapesium sama dengan setengah dari jumlah garis datar dikalikan dengan tinggi. Ini dijumlah, garis datarnya ini panjangnya dijumlah, dibagi 2, kalikan tinggi ya. Ini rumusan segitiga seperti ini. Luasan segitiga setengah garis dasar dikali tinggi. Setengah garis dasar dikali tinggi. Oke. Area yang tertutup di dalam gambar dapat dihitung dengan koordinat. Ini dilakukan dengan membentuk trapesium dan menentukan area mereka. Trapesium dibentuk oleh absis ya, di sudut-sudut. Koordinat di sudut menyediakan ketinggian trapesium. Sebuah sketsa di gambar akan membantu dalam perhitungan. Temukan garis lintang dan titik keberangkatan dari titik. Temukan garis lintang dan titik keberangkatan antar titik. Temukan dalam area di gambar ini. Ya. AB mana? AB. Latitude-nya minus 12. Hitung ya. Latitude naik turunnya. Latitude-nya minus 12 dari A ke B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ya. Latitude-nya minus 12. Departure-nya minus 1, 2 ya. Minus 1, 2. Oke. Kemudian BC latitude-nya naik ya kayaknya. Latitude-nya naik 1, 2, 3, betul. Kemudian departure-nya minus itu ya, minus 8. Oke. Demikian dan selanjutnya sampai DA itu. Maka akan ketemu areanya 62 square unit. Traverse adalah penerus garis lurus sepanjang atau melalui area yang disurvei. Arah dan panjang garis-garis ditentukan oleh pengukuran yang dilakukan di lapangan. Traverse saat ini adalah yang paling umum dari beberapa metode yang mungkin membangun serangkaian atau jaringan monumen atau posisi yang diketahui di lapangan. Monumen tersebut disebut sebagai titik kontrol horizontal. Secara kolektif terdiri dari kontrol horizontal untuk proyek. Di masa lalu, jaringan triangulasi telah berfungsi sebagai titik kontrol horizontal atau area yang lebih besar. Kadang-kadang mencakup beberapa negara. Mereka telah diganti baru-baru ini di banyak tempat oleh jaringan GPS. Ya, sekarang sudah umum ya jaringan GPS. GPS dan metode lain memanfaatkan teknologi baru pada akhirnya dapat menggantikan traverse sebagai sarana utama membangun kontrol horizontal. Sementara itu, sebagian besar survei mencakup wilayah yang relatif kecil akan terus bergantung pada jalur traverse. Adapun metode yang digunakan untuk membangun kontrol horizontal, hasilnya adalah untuk menerapkan koordinat persegi panjang setiap kontrol dalam survei. Hal ini memungkinkan setiap titik terkait dengan setiap titik yang lainnya sehubungan dengan jarak dan arah, serta memungkinkan ada dihitung saat dibutuhkan. Jenis traverse. Ada beberapa jenis traverse atau desain traverse yang dapat digunakan pada survei. Istilah terbuka dan tertutup. Istilahnya ada dua ya, terbuka dan tertutup. Digunakan untuk menggambarkan karakteristik tertentu dari satu traverse.
Jika tidak ditentukan, mereka dianggap merujuk pada sifat matematika daripada geometri dari trapez. Geometrical closed traverse menciptakan bentuk geometris tertutup seperti pada contoh pertama gambarnya. Lintasan berakhir pada suatu titik, baik pada titik yang sama dari mana ia memulai atau pada backside awal. Nah, oke. Yang lingkaran-lingkaran segitiga ini, segitiga yang ada warnanya ini adalah titik yang diketahui posisinya. Jadi dua traverse yang pertama digambar dalam gambar di atas secara geometri secara tertutup. Bisa saja seperti ini ya bentuknya ya. Tapi nanti kembali ke sini dan backside ke sana lagi sebab ini bisa dihitung. Kemudian ini traverse tertutup juga atau poligon tertutup, nanti closingnya di garis ini atau baseline ini ya. Tetap nanti terakhir harus menghitung seperti ini, menembak ya. Kalau ini yang kedua adalah poligon atau traverse terbuka tetapi terikat di kedua ujungnya. Ini dua-duanya, keempatnya ini memiliki koordinat yang fix. Nah, ini traverse-nya, jalur traverse-nya. Nanti traverse akan dibahas di lain topik ya, khusus untuk traverse. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan dibagikan ke rekan-rekan lain yang kira-kira perlu slide ini. Kita lanjut, jangan lupa di like juga. Bagaimana jarak satelit diukur? Nah, sekarang kita bicara mengenai pengukuran satelit ya. Jadi sudah membicarakan mengenai teknologi yang lebih tinggi. Global Positioning System atau GPS adalah sistem navigasi penentuan posisi yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Sampai saat ini masih beroperasi ya. Itu dirancang sebagai sistem penentuan posisi cepat dan selama 24 jam sehari, cakupan 3 dimensi di seluruh dunia. Ini didasarkan pada konstelasi 21 satelit aktif dan 3 cadangan. Kayaknya sekarang sudah nambah ya. Yang mengorbit 10.900 mil di atas bumi. Satelit GPS atau Navstar memiliki periode orbital 12 jam dan tidak dalam orbit geosinkron, bahwa mereka tidak diam di atas satu titik di bumi. Mereka mempertahankan orbit yang sangat tepat dan posisi mereka diketahui pada waktu tertentu. Rasi bintang ini dapat memungkinkan pengguna GPS mengakses hingga maksimum 8 satelit di mana saja seluruh dunia, bisa lebih sekarang ya. GPS menyediakan posisi titik, lintang, dan bujur, dan posisi relatif atau vektornya. GPS dapat membedakannya setiap meter persegi di permukaan bumi sehingga memungkinkan standar internasional baru untuk menentukan lokasi dan arah. Prinsip-prinsip GPS. Selama berapa abad manusia telah menggunakan bintang-bintang untuk menentukan posisinya. Jarak ekstrim dari bintang membuat mereka terlihat sama dari lokasi yang berbeda dan bahkan dengan instrumen yang paling canggih tidak dapat menghasilkan posisi lebih dekat dari 1 atau 2 mil. Sistem GPS adalah konstelasi bintang buatan manusia pada orbit yang cukup tinggi untuk memungkinkan bidang pandang beberapa satelit, namun cukup rendah untuk mendeteksi perubahan dalam geometri, bahkan jika Anda bergerak beberapa meter. Mohon dikoreksi ya, jika paparan ini kurang tepat, terutama para ahli GPS. Oke. Kita lanjutkan dari titik yang tidak diketahui lalu mengukur ke titik GPS yang diketahui. Ini posisi yang diketahui. Ini posisi yang tidak diketahui atau diukur atau dihitung ya, dihitung bahasanya. Oke, ini non position satelit ya, diketahui. Jaraknya diukur, jarak diukur. Nah, kalau teman-teman bicara 2 dimensi aja, punya titik yang diketahui di sini, kemudian jaraknya tahu,
pakai apa, jangka sorong ya. Nah, bentuk lingkaran akan ketemu satu titik ya, logikanya seperti itu. Kalau ada lebih banyak titik yang diketahui posisinya, maka akurasinya akan bisa ditingkatkan. Bagaimana jarak satelit diukur? Setiap satelit GPS secara terus-menerus memancarkan sinyal radio. Gelombang radio berjalan pada kecepatan 186.000 mil per detik. Dan jika kita ukur berapa lama waktu yang diperlukan sinyal mencapai, kita dapat mengukur atau menghitung jaraknya dengan mengalihkan waktu dalam detik dikalikan 186.000 mil per detik untuk mengukur waktu tempuh sinyal radio. Satelit memancarkan kode digital yang sangat rumit. Penerima di tanah menghasilkan kode yang sama pada waktu yang tepat dan ketika sinyal diterima dari satelit. Penerima membandingkan keduanya dan mengukur pergeseran fase untuk mengukur perbedaan waktu. Untuk mencapai akurasi posisi sub sentimeter ya, kita memerlukan penerima GPS satelit dengan grid survey dan teknik yang disebut GPS diferensial atau GPS ya, diferensial GPS, dengan menempatkan penerima di lokasi yang diketahui. Faktor kesalahan total yang bertanggung jawab atas semua kesalahan yang mungkin terjadi dalam sistem dapat dihitung yang dapat diterapkan pada data posisi penerima lain di lokasi yang sama. Satelit posisinya sangat tinggi sehingga kesalahan yang diukur oleh satu penerima dapat dianggap persis sama untuk semua receiver lain di daerah yang berdekatan. Oke, sekarang kita bergeser ke arah differential leveling. Leveling differential adalah proses yang digunakan untuk menentukan perbedaan ketinggian antara dua titik. Auto level adalah instrumen dengan teleskop yang dapat didatarkan dengan gelembung nivu. Garis bidik membentuk bidang horizontal yang berada pada ketinggian yang sama benang silang teleskop. Dengan membaca rambu ukur yang disetting secara vertikal pada titik tinggi yang diketahui atau benchmark, maka perbedaan ketinggian dapat diukur dan ketinggian instrumen HI atau HI ya, height of instrument, dihitung dengan menambahkan garis bidik ketinggian titik yang akan ditentukan tingginya. Setelah ketinggian instrumen ditetapkan, bacaan rambu dapat diambil pada titik berikutnya dan ketinggiannya dapat dihitung hanya mengurangi bacaan dari ketinggian instrumen. Nah, misalnya kayak gini. Ini adalah 1.23. Ini yang kecil, kotak kecil ini adalah benchmarknya ya. Ini rambunya. Dan ini juga rambu. Nah, kita baca 1.23. Oke. 1.23 bacaannya. Maka tinggi instrumennya adalah 1.23 ya, tinggi instrumen dari benchmark ini ya. Kemudian dibaca, ini bacaannya jauh lebih panjang, 8,6 untuk benchmark ini ya. Maka ketinggian dari benchmark ini, saya baca dari yang sini ya. Yang kanan saya mau tahu posisi titik yang sini. Nah, ini diketahui nih, tingginya adalah 762,34. Maka tinggi instrumen adalah tinggi benchmark ini 762,34 ditambah 1,24 ya, maka akan diketahui tinggi instrumen ini. Nah, kemudian dikurangi bacaan foresight sebesar 8,46, maka akan menghasilkan tinggi 755,11. Nah, ini referensinya dari Minci level atau datumnya Minci level ya. Oke. Dalam contoh berikut, ketinggian benchmark A diketahui dan kita mencari ketinggian benchmark K. Level diatur pada titik di dekat benchmark A dan pembacaan rambu dilakukan ya. Ketinggian instrumen HI dihitung dari pembacaan batang ke titik TP1 diambil. Pembacaan tinjauan ke masa depan dapat dikurangi dari ketinggian instrumen untuk mendapatkan ketinggian TP1. Rod tetap di TP1, level bergerak ke depan, rod dan rod di TP1 sekarang menjadi backside.
Prosedur ini diulangi sampai pandangan ke depan BMK. Jadi di sini ya, baca di sini ting 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 ting, backside, baca foresight. Oke, selesai. Alatnya pindah ke sini. Ya, rambu ini tidak berpindah. Baca menjadi backside. Nah, rambu ini pindah ke sana menjadi foresight, pindah. Setelah itu pindah lagi, baca lagi backside sini. Sementara rambu pindah ke sini sebagai foresight. Nah, demikian seterusnya sampai pada titik benchmark K. Ya. Nah, jarak depan ke belakang, depan belakang ini diusahakan sama ya, untuk menghilangi kesalahan. Ada. Oke, sampai di sini dulu. Sudah cukup panjang videonya. Silakan di subscribe yang bagi yang belum, dan di share videonya, kemudian kasih jempolnya juga ya. Jangan lupa loncengnya ditekan supaya dapat notifikasi jika ada video yang baru. Oke, terima kasih, sampai di video yang lain. Kalau rekan-rekan ada permintaan atau ide lain yang ingin saya buatkan videonya, silakan tuliskan di deskripsi ya. Thank you.